Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke saudara, selamat pagi menjelang subuh. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa atas kita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan ya. Kita belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini ya. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kuasa firman-Mu terjadi apa yang Kau firmankan pada pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa Engkau yang mengawali dan Engkau yang mengakhiri, maka tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup menguasai kehidupan kami selain kuasa-Mu sendiri, yang memprogram kehidupan kami untuk menjadi berkenan di hadapan-Mu dan berjalan di dalam kebenaran-Mu, yaitu Engkaulah jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Dan kami yakin dan percaya bila kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu, maka kami akan hidup, karena Engkau sendiri yang bekerja menuntun kami melalui pertolongan Roh Kudus. Dan tidak ada suatu kuasa apapun yang sanggup kita pikirkan berkat-berkat yang datang daripada-Mu. Sungguh luar biasa anugerah dan kasih-Mu itu Kau sudah berikan kepada kami secara cuma-cuma, bahwa semua ini bukan hasil usaha kami, tapi itu adalah pemberian Allah. Bahkan itu oleh kuat kuasa Allah sendiri yang bekerja atas kami, bukan oleh kehebatan dan kekuatan kami. Karena kami pun bisa hebat, kami bisa apapun melakukan segala sesuatu, karena Kau masih memberi kesempatan nafas hidup di dalam setiap kehidupan kami. Jadi kami ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau yang memberi kesempatan, anugerah, dan kasih-Mu yang berlimpah atas kami, untuk kami bermanfaat bagi sesama. Terima kasih Bapa, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami yakin Kau sudah mengasihi dan memberkati para viewer, subscriber, demikian juga insert video editing, demikian juga XL, demikian sarana media YouTube, dan orang-orang yang menge-share firman ini kepada teman-teman yang lain. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu terus bekerja atas kami dan membawa kami lebih lagi dan lebih dibawa dalam kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita dan membawa kita untuk mengenal kasih Allah lebih dalam ya. Saya akan bercerita tentang kehidupan sehari-hari, tentang ayat firman Tuhan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan ya. Intinya begini saudara, pada saat manusia itu diciptakan oleh Allah dan serupa segambar dengan Allah, yaitu tujuannya Allah supaya dunia ini penuh dengan kemuliaan Allah. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan adalah sebagai pengganti malaikat Tuhan, yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sebetulnya kalau dari dasar itu, kehidupan kita tidak bisa memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, itu berarti ada yang salah di dalam kehidupan kita ya. Jadi saya belajar dari, karena begitu besar kasih Allah ini, begini saudara. Jadi pada saat saya memiliki anak, saya melahirkan anak ya, pasti kita memiliki cita-cita yang baik ya. Orang tua itu mesti memiliki cita-cita anak yang baik. Bahkan bisa itu lebih baik daripada keadaan orang tuanya. Bahkan orang tuanya kaya aja, bisa kamu bisa lebih kaya lagi dari orang tuanya. Itu pastilah, semua cita-cita orang tua akan seperti itu ya. Bahkan banyak hal-hal yang orang tuanya tidak mampu, tapi karena anaknya yang sukses, akhirnya orang tuanya bisa terangkat ekonominya. Contohnya Raffi Ahmad ya toh. Contohnya lagi Andre Taulani ya toh. Itu yang sukses-sukses secara duniawi ya. Tapi saya nggak bercerita tentang masalah rohaninya, ini secara duniawinya. Tetapi sebetulnya Tuhan tidak melihat kita dari secara materi dan secara kepinteran. Sebetulnya Tuhan itu melihat kita dari perbuatan kita ya. Contohnya pada saat janda miskin yang dia memiliki memberikan persembahan
sesuai dengan apa yang ia punya gitu loh. Dia memberi dari kekurangannya justru. Itulah yang dilihat Tuhan di situ. Jadi bukan nilai uangnya besarnya berapa, kekayaan kita berapa, atau pinternya kita. Bukan itu saudara. Tapi praktek iman ya. Jadi seperti Tuhan Yesus gitu loh ya. Tuhan Yesus itu taat setia sama Allah Bapa. Makanya gini, Tuhan Yesus itu tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pertolongan Allah Bapa di surga. Makanya di kekristenan itu bukan Allahnya tiga saudara, Allahnya cuma satu tapi Tritunggal saudara, memiliki fungsi masing-masing dan memiliki tugas masing-masing ya. Jadi Allah kalau ditanya loh Allah kok telu ya, Allah itu bebas saudara, mau melakukan apapun bebas. Dia itu memiliki Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Itu kalau di kekristenan itu maksudnya adalah Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus itu memiliki peranan yang masing-masing dan di dalam setiap kehidupan. Makanya Tuhan Yesus pada saat diciptakan menjadi manusia, Isa itu kalau di Muslim disebut Isa, memang dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Bapa ya. Jadi kekuatan itu hanya ada di dalam Allah Bapa. Jadi dia baru bisa kuat. Kalau dia bisa melakukan mujizat, tidak berdosa apa-apa, itu semua karena ya memang dia manusia murni ya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa selain Nabi Isa saudara. Itu bisa dibuktikan dari Alkitab ataupun dalam Al-Quran ya. Jadi intinya memang Nabi Isa itu diciptakan sebagai manusia murni karena itu pribadi Allah yang turun menjadi firman itu telah menjadi manusia gitu loh. Makanya ya orang bilang oh gak mungkin ini ya, bagaimana ciptaan bisa memikirkan sang pencipta yang menciptakan kita ya, gak bisa diakal pikir. Memang Allah itu luar biasa bagi kita, bagi orang-orang percaya. Makanya Tuhan bilang apa, minta apa ya, iman saja. Dengan iman, dengan percaya, maka kamu akan menerima mujizat. Dengan iman saja kamu akan memelihara keselamatan. Dengan iman saja kamu akan diampuni. Nah itu loh saudara, namanya orang beriman itu ya seperti itu. Apa yang Allah katakan percaya. Kalau sudah firman Tuhan di otak-atik, di akal pikir pakai akal pikirnya sendiri, ya nggak akan mampu saudara. HP ya, HP itu kalau tidak difungsikan oleh sang penciptanya atau kita sebagai pemakai yang sudah diajari sama penciptanya, gini loh fungsinya, gini loh makainya begini loh, dia tidak akan berfungsi normal toh saudara kalau tidak ada yang makai. Manusia juga begitu. Tetapi kadang kita itu sebagai HP ciptaan dari sang pencipta kemaki kadang ya. Manusia itu seringnya begitu, seringnya kemaki ya, sombong gitu, merasa bahwa speknya tinggi loh, aku Oppo, aku Vivo atau apalah merek-merek sing gak usah saya sebutkan lah. Itu merasa bahwa oh aku spekku lebih tinggi berarti aku lebih pintar. Belum tentu saudara, belum tentu ya. Spek tinggi itu belum tentu bagus tapi menurut orang yang memerlukannya. Kalau orang yang gak perlu spek tinggi, pakai yang sederhana pun sudah cukup gitu loh. Jadi nggak bisa ditolak ukur, diglobalisasi semuanya, digeneralisir semuanya sama, nggak bisa saudara. Nah itulah pandangan kita itu terlalu sempit kadang, nggak terlalu meluas sampai kemana-kemana gitu ya. Contoh kalau nggak percaya saudara, masih percaya nggak di Kalimantan dan di Irian Jaya itu ada orang-orang di pedalaman hidupnya masih belum mengenal teknologi HP, komputer, kelistrikan dan sebagainya, masih percaya enggak saudara? Masih ada enggak di Afrika atau di negara-negara lain yang masih di pedalaman saudara? Mereka tidak memerlukan HP. HP dipakai di pedalaman buat apa? Enggak ada sinyal, enggak ada provider ya toh. Enggak berfungsi saudara. Mbok canggihnya seperti apa? Makanya kalau di ilmu di dunia itu right man in the right place ya. Kita harus cocok di mana kita harus bertempat tinggal, di mana kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, begitu loh. Nah itulah yang menyebabkan kita kadang-kadang kacau pikirannya. Manusia itu yaitu selalu sok pintar itu, selalu sok merasa bahwa dirinya
setelah diberi anugerah sama Tuhan tuh tidak menyadari bahwa itu pemberian Allah gitu loh. Kesehatan itu pemberian Allah. Lek kamu tidak bisa merawat ya kamu sakit, ya toh. Terus nafas hidup masih bisa hidup sampai umur berapa? Saya masih bisa hidup sampai umur 53 itu anugerah dari Tuhan, saudara. Bukan karena kehebatan saya. Siapa sih manusia yang bisa menentukan umurnya dirinya sendiri? Mbok dokter sing pinter loh, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dia sendiri loh gak ngerti umurnya nanti berapa akan meninggal, orang ngerti. Ngono manusia mau hebat-hebatan teko dia. Dari mana manusia mau merasa bahwa dirinya hebat? Yang paling hebat ya Allah lah, pastilah. Ya, Allah yang paling hebat di dalam setiap kehidupan kita. Manusia itu sering berpikir pakai pikirannya, otaknya sendiri. Kadang itu yang membuat manusia itu jatuh di dalam dosa di Galatia 5 ayat 19 ya di situ. Saya nggak mau menyebutkan kata-katanya di Galatia 5 ayat 19, dicari sendiri, baca sendiri supaya hafal saudara, supaya bisa ngerti firman Tuhan ini dan belajar, ya belajar buka Alkitab, belajar kebenaran Allah supaya ngerti. Makanya manusia selama hidup di dalam Galatia 5 ayat 19 ya udahlah. Makanya itu rasa sombong ya toh, merasa tinggi hati, direndahkan, gak mau jadi hamba, gak mau jadi pelayan, ya gak bisa. Kita ini semua, mbok pendeta yang terkenal, mbok siapapun, kita ini tetap statusnya di hadapan Tuhan adalah hamba atau pelayan Tuhan. Pelayan itu bature Tuhan, saudara. Bature Tuhan itu ya terserah Tuhan, kita mau diapakan gitu loh. Diproses untuk rendah hati aja susah orang-orang itu. Padahal 9 pribadi Roh Kudus itu jelas. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri itu kan salah satu bagian dari mau rendah hati. Melakukan segala sesuatu tulus ikhlas tanpa orang lain mau mengerti, ya terserah. Pokoknya saya melakukan ini dengan tulus, dengan cinta, dan saya mengasihi orang lain seperti diri saya sendiri. Itu bukti bahwa saya mengasihi Allah, ya toh, mengasihi Allah, mengasihi Allah itu buktinya gitu loh, maksudnya gitu saudara. Wah sampai error nih pikiran. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Nah intinya begitulah. Nah gitu loh saudara. Makanya ayo, karena begitu besar kasih Allah, jangan kita memikirkan porsi yang dipikirkan Allah. Gak mampu saudara. Kita ini ciptaannya itu terbatas. Sang pencipta itu tidak terbatas gitu loh. Mau di upgrade ya HP-nya, mau di downgrade ya terserah sang penciptanya gitu loh. Kita ini milik Allah. Tetapi kalau Allah itu kan rancangan Allah, menciptakan kita serupa dengan Dia, segambar dengan Dia, yaitu untuk kemuliaan Dia, yaitu untuk kemuliaan Allah dan muji dan menyembah Dia. Ya, fungsinya ya jelas itulah. Kita menciptakan mobil ya fungsinya supaya mobil itu bermanfaat bagi kita. Allah menciptakan kita ya supaya kita berfungsi untuk kemuliaan Allah. Sudah, intinya begitu saudara, sederhana. Sekarang coba pikir, koreksi diri kita. Benar enggak kita itu untuk kemuliaan Allah atau untuk egois kita? Ya, kita itu sering melakukan segala sesuatu karena egois kita, pribadi kita. Disuruh orang lain nggak mau apa-apa, nggak mau, maunya dilayani. Padahal kata Tuhan ya, lebih berkat melayani daripada dilayani. Yang pertama, lebih berkat memberi daripada diberi. Ya, lebih berkat mendoakan daripada didoakan. Ya toh? Lebih berkat mengasihi daripada dikasihi. Lebih berkat menolong daripada ditolong. Nah, cari sekarang, tulis di bukumu sebelah kiri dan sebelah kanan. Kamu lebih banyak ditolong orang, diberi pertolongan orang, dibantu orang, atau lebih banyak menolong orang dan membantu orang? Tuhan Yesus dalam hidupnya dia nggak pernah loh dibantu oleh orang-orang, jarang lah maksudnya. Hampir saya lihat itu malah dia menolong orang terus, nggak pernah. Lah itulah teladan kita, Tuhan Yesus. Ayo koreksi hidup kita, benar enggak hidup kita sudah berjalan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24.
Atau kita masih di dalam Galatia 5 ayat 19. Nah, ini ada kaitannya dengan karena begitu besar kasih Allah. Lah, kalau kasih Allah besar dan teladan kita Yesus Kristus, kita harus memiliki kasih yang besar juga kepada sesama kita. Orang-orang yang masih berbuat dosa, orang-orang yang belum di dalam Kristus Yesus Tuhan, bahkan orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, belum mengenal jamahan Tuhan, itulah kuk yang dipasang oleh Tuhan untuk kita orang-orang percaya Tuhan Yesus, untuk memberitakan kasihnya Tuhan Yesus, Injil keselamatan dan doa syafaat, biar Tuhan sendiri yang bekerja menjamah mereka. Nanti di season berikutnya saya akan cerita orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu orang-orang yang seperti apa. Itu pemberian Allah atau memang karena usaha kita. Seringkali kita merasa bahwa itu semua adalah usaha kita. Nanti akan saya bongkar apa yang Tuhan kerjakan terhadap hidup saya melalui itu. Nah, anak saya berkata, segala sesuatu itu harus berdoa dan berusaha, Pak. Kalau nggak berusaha ya nggak bisa, nggak terjadi itu. Nah, anak saya bilang begitu, saudara. Dan Tuhan menjawab, enggak, semua karena oleh Rohku, kata Tuhan. Ya, bukan oleh kuat dan gagahmu. Zakaria 4 ayat 6. Itu sudah sejak perjanjian lama, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Nah, kita itu kadang gitu loh, merasa bahwa diri kita yang melakukan, padahal itu adalah Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Kita nggak mau mengakui keberadaan Allah yang menolong kita di dalam kehidupan kita. Itu kita akan bahas pada season berikutnya saja ya. Ini kita bicara masalah karena begitu besar kasih Allah. Kalau kita nggak bisa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita nggak bisa mengasihi sesama ini dan mengasihi dunia ini seperti Yesus yang lakukan. Ada sesuatu something yang error dalam diri kita, saudara. Karena Yesus itu teladan kita. Bahkan Tuhan katakan, kamu akan melakukan perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus. Asal kita berjalan di dalam terang Tuhan, saudara. Nah, itu loh, saudara. Saudara pengen tahu, saya kerja di Wedangan itu, saya itu sebagai pelayan, saya itu sebagai hamba, melayani semua karakter orang, harus menerima permintaan pelanggan saya seperti apa saya harus lakukan. Loh, itu prosesnya Tuhan loh. Kalau kita nggak cinta sama Tuhan nggak bisa, itu jengkel itu lama-lama sama pembeli itu. Nggak bisa Wedangan tutup baik kuku, tapi nggak bisa, saudara. Saya senang sekali, malah senang sekali banyak karakter pelanggan yang aneh-aneh gitu, malah saya senang. Saya tetap sukacita, saya tetap bersyukur dengan Tuhan, bahkan saya dengan cinta yang tulus ikhlas. Loh, itu saudara, semua itu kalau kita berjalan di dalam roh itu seperti itu loh, saudara. Enak era ukur, saudara. Saya nggak bisa cerita. Seperti saya dulu pernah cerita di season-season yang lalu itu. Kalau kita mau beli bakso, kemudian ada Pak Bakso, aku tuku bakso nih. Barik itu di mangkok itu dilihat notok aja, nggak dimakan-makan. Kita bisa nggak ngerti rasanya bakso itu, saudara? Istilah ngiler tok, saudara, ngeces istilahnya, droplet ini ngeces. Sekarang kan terkenal droplet, saudara, COVID-19 ya, tak? So ngeces, saudara, kepingin ya, tak? Ayo makan no bakso ini, nikmati rasa no gitu, enaknya bakso. Ikut Tuhan itu seperti itu, saudara. Kalau saudara belum mengerti tentang pribadi Roh Kudus, tentang Yesus Kristus Tuhan yang membawa kita di dalam jalan kehidupan dan kebenaran ini untuk menuju kehidupan kekal, ya nggak ngerti, ya tetap aja nggak ngerti, ya sudah tertinggal, saudara. Eman-eman jane. Ya, makanya manusia itu jangan merasa seperti Galatia 5 ayat 19. Wis toh. Gak mungkin kamu akan hebat, gak mungkin kamu akan bertahan lebih kuat, gak akan. Ya, tanpa Tuhan gak bisa. Karena sejak perjanjian lama pun Tuhan sudah katakan, oleh Rohku, kata Tuhan, bukan oleh kuat dan gagahmu, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Semua karena Roh Kudus. Jadi kalau kita nggak pernah berdoa syafaat dan berterima kasih sama Allah Bapa di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus, kualat, saudara. Orang-orang yang menentang Roh Kudus itu tidak akan memperoleh keselamatan. Karena Roh Kudus itu yang membuat bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan itu Roh Kudus, saudara. Tidak ada selain Roh Kudus, tidak ada yang dapat mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak bisa mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, ya
ya sudah, memang keselamatan tidak ada. Di dunia ini tidak bisa ciptaan Tuhan itu diselamatkan semuanya, nggak bisa. Makanya Tuhan katakan umat pilihan. Bahkan umat pilihan aja masih disaring lagi nanti. Cuma sedikit yang ikut Tuhan. Nah itu kita sampai di mana? Mau hidup dalam daging berarti terbatas hanya di dunia ini, dan itulah upamu ya selama kamu di dunia ini, ya toh. Tetapi kalau kamu hidup di dalam roh, hidupmu kekal bersama Tuhan terus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kita juga harus besar kasihnya kepada sesama. Oke, begitu saja firman Tuhan. Nanti akan kita sambung lagi pada season berikutnya, yaitu tentang Zakaria 4 ayat 6. Kita akan kupas itu ya. Ya, oke. Bapa di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Amin, haleluya. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan secukupnya, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau Allah yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Sampai ketemu pada season berikutnya. Kalau Tuhan Yesus bisa memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita sebagai ciptaannya, hendaklah kita sesama manusia juga memiliki kasih yang besar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, karena Yesus adalah teladan, ya. Sudahkah hidup kita benar-benar mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Dia bisa menebus dosa-dosa orang berdosa. Nah, kita harus melihat orang-orang yang belum di dalam Tuhan, orang yang masih berbuat dosa, atau orang-orang yang masih kedagingan, masih mengejar duniawi ini, supaya mereka tetap di dalam anugerah Tuhan. Kita berdoa syafaat untuk mereka. Kalau Tuhan izinkan kita untuk memberi nasihat kepada mereka, kita nasihati mereka, ya. Jadi itulah tugas kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Ingat, lebih berkat memberi daripada diberi, lebih berkat menolong daripada ditolong, lebih berkat mendoakan daripada didoakan, lebih berkat membantu daripada dibantu, lebih berkat melayani daripada dilayani. Itulah prinsip Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu melayani, dan selalu melayani, tidak minta dilayani. Hidup kita di mana? Itulah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk melayani kita, umat-umat manusia yang berdosa dan ditebus dari dosanya. Oke, sampai ketemu pada One Way Ministry berikutnya. One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya. Amin.